Sobat Nova, PTTH Ranah Kaisar episode 692 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan, Xuan Huang, dan Feng Xi tiba di wilayah Putri Duyung Cahaya yang tengah diserang oleh kaum Duyung Biru. Putri Duyung mengungkapkan bahwa ayahnya telah menghilang ratusan tahun lalu, dan sejak itu kaum mereka diserang tanpa henti. Para penyerang rupanya mengincar sebuah benda merah misterius yang muncul secara tiba-tiba di wilayah mereka. Ketika benda itu ditemukan, Gouyan dan Damu langsung memasuki inti bola merah tersebut, seolah merasakan sesuatu yang sangat penting. Pada saat bersamaan, kaum Duyung Biru kembali melancarkan serangan besar yang mematahkan formasi pertahanan. Serangan dipimpin langsung oleh Raja Duyung Biru, San Cao, yang jelas menginginkan benda merah itu. Xiaoyan menyadari bahwa posisi mereka terlalu dekat dengan bola merah yang penting, sehingga dia melindunginya dengan kitab hitam yang berubah menjadi penghalang kuat. Dia kemudian memberi perintah melalui suara jiwa kepada Raja Tianzang untuk mencegah siapapun melarikan diri, karena menangkap satu dari mereka dapat memberikan petunjuk mengenai fase sakral reinkarnasi. Tentu saja, jangan sampai lolos, ucap Raja Tianzang. Keputusan untuk tidak membiarkan lawannya melarikan diri telah mantap. Raja Tianzang menjawab dengan kehati-hatian penuh, menegaskan agar segala persiapan dilakukan secara menyeluruh. Dia tidak bertindak gegabah, melainkan mengamati pertempuran, menunggu saat yang tepat untuk memberikan serangan mematikan. Namun dia juga membutuhkan pengamatan Xiaoyan lebih jauh, sebab identitas sosok di hadapan mereka belum benar-benar terungkap. Xiaoyan sendiri masih menyimpan rasa waspada. Lawan yang sebelumnya hampir kehilangan nyawa dapat kembali dengan tenang. Keberaniannya jelas berasal dari sesuatu. Walaupun tingkat kekuatannya berada di bawah San Cao, Xiaoyan memiliki jiwa tingkat void yang setara dengannya. Akan tetapi, Xiaoyan kehilangan satu bagian jiwa ketika menyelamatkan Raja Tianzang, menyebabkan kekurangannya mudah terlihat dalam benturan jiwa. Di tengah ketegangan itu, tatapan San Cao memancarkan niat membunuh yang menusuk. Bagi yang tingkat kemampuannya tidak cukup, secara instan akan merasa seperti terjatuh ke laut dalam. Rasa yang menusuk tulang dan sangat dingin. Orang asing dari luar, siapapun dirimu dan untuk apa engkau datang, lebih baik segera pergi. Jika nyawamu hilang di sini, itu tidak sepadan. Lagi pula benda ini tidak memiliki manfaat apapun bagimu. Xiaoyan memandangnya dengan tenang, tidak terpengaruh oleh intimidasi itu. Bagaimana jika benda ini justru berguna bagiku? Ucap Xiaoyan. Tawa dingin terdengar, penuh penghinaan. Hanya dengan dirimu, bahkan engkau tidak tahu apa yang sedang kau lihat. Bagaimana mungkin itu berharga bagimu? Xiaoyan tidak mundur sedikit pun. Dia mengatakan, jika demikian, apa benda ini? Katakan. Atau sebenarnya engkau sendiri tidak tahu? Sosok itu mendengus, jelas merasa terhina oleh balasan itu. Manusia selalu licik dan penuh tipu daya. Jika tidak tahu, mengapa tidak bertanya saja? Xiaoyan pun tersenyum, dia membalas. Benar, namun andai aku bertanya pun, engkau tidak akan menjawabnya. Tetapi jika aku membunuhmu dan mencari jawabannya melalui jiwamu, bukankah segalanya akan jelas? Ingatan tidak akan menipu. Ancaman itu membuat aura pembunuhan lawannya membumbung semakin kuat. Jika demikian, tidak perlu bicara lagi, bentak San Cao dengan marah. Engkaulah yang terlalu banyak omong kosong. Apa yang memberimu keyakinan untuk kembali ke sini? Xiaoyan menghembuskan nafas pelan, kemudian melangkah maju. Setelah kalimat itu, tubuh Xiaoyan melesat. Senjata penguasa Xuan muncul di tangannya. Api membanjiri bilahnya, menciptakan ketidakharmonisan antara air dan api. Dua sifat yang saling bertentangan dalam aturan alam. Aura San Cao meski berada pada tingkat keempat keabadian dewa, tidak memberi tekanan berarti. Dalam konfrontasi singkat sebelumnya, jelas bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan fisik Xiaoyan. Mendapatkan keuntungan pun hampir mustahil baginya. Dengan geraman tajam, San Cao mengayunkan trisula hitamnya. Pusaran laut tercipta, dan ujung senjatanya memadatkan sumber air gelap sebelum menyerang. Serangan itu memecah lautan dan menerjang langsung ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak memilih menghindar. Dia mengangkat senjatanya yang telah dipenuhi kekuatan api, lalu menghantam dengan keras. Ledakan oktan. Penguasa Xuan menghantam, dan api membara meledak keluar. Meski teknik yang digunakan tidaklah tinggi, namun dalam genggaman Xiaoyan yang kini disempurnakan oleh aturan api miliknya, kekuatan teknik tersebut berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Perubahan itu bukan lagi peningkatan biasa, melainkan lompatan mutu. Dalam lautan yang seharusnya menjadi wilayah musuh, api Xiaoyan menciptakan ruang hampa.
sebuah daerah yang bahkan air tidak mampu menembusnya. Benturan terjadi. Tanpa dukungan air, kekuatan serangan lawan melemah drastis. Dia tidak sanggup menahan hantaman Xiaoyan. Dari balik api, kilatan datang seperti petir. Saat musuh mundur, tubuh Xiaoyan tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia berusaha mengangkat trisulannya untuk bertahan. Namun kepalan Xiaoyan telah siap. Pukulan itu terlalu kuat. Zhang Zhao dipaksa meledakkan trisulannya sebagai penghalang. Kekuatan besar meledak dari ledakan tersebut, dan dia memanfaatkan momentum itu untuk melompat mundur. Namun pada saat bersamaan, aura tahap keempat yang menyelimutinya mendadak bergetar, lalu berubah tidak stabil. Dalam sekejap, kekuatan jiwa yang sangat besar meledak darinya. Dari lautan di belakangnya muncul sebuah celah gelap, dan sepasang mata raksasa terbuka menatap Xiaoyan dengan kengerian tak terlukiskan. Dalam satu kedipan, jiwa Xiaoyan terasa seolah terjatuh ke jurang es. Penglihatannya memperlihatkan dirinya yang dicabik-cabik berkeping-keping. Bola merah dirampas, Long Yi dihancurkan, Raja Tianzhang dibunuh, bahkan Ye Beijing pun ikut tewas. Meski jiwanya terguncang, kesadarannya masih tertahan. Dia tahu seluruhnya hanyalah serangan jiwa dari Zhang Zhao. Untuk memutus ilusi itu, dia harus melepaskan kekuatan jiwanya sendiri dan menggerakkan jiwa gerakan Volley. Suara Zhang Zhao terdengar. Engkau hanya memiliki 2 jiwa. Pengamatanku sebelumnya tidak salah. Andai bukan karena jiwamu yang juga kuat, aku sudah menghancurkan kesadaranmu seketika. Kekurangan 1 jiwa adalah kelemahan fatalmu. Zhang Zhao kembali berbicara. Tatapannya penuh kesombongan. Meski tubuh fisikmu kuat, jika jiwamu runtuh, engkau tidak bisa melakukan serangan apapun. Serangan berikutnya pasti mengakhiri hidupmu. Kekuatan besar menyelimuti Xiaoyan. Rantai jiwa yang tidak terlihat mulai muncul, menjeratnya dari segala arah. Dia memang masih memiliki kesempatan melarikan diri dengan jiwa gerakan Volley. Namun kehilangan 1 jiwa membuatnya lebih rentan. Pilihan itu hanya ada 2, melawan atau lari. Dia tidak memilih melarikan diri. Meskipun dia kehilangan 1 pecahan jiwa, situasinya belum mencapai batas mutlak. Dia mengaktifkan langkah petir ekstrim, menerobos kecepatan maksimum. Dalam sekejap, dia sudah berada di belakang Zhang Zhao. 5 jarinya menggenggam udara, mengunci jantung lawannya, lalu memukul. Tidak tahu apakah pukulan itu terlalu cepat atau Zhang Zhao tidak sempat bereaksi. Tubuhnya tertembus dari belakang, meledak menjadi kabut darah dan lenyap dari bagian atas tubuhnya. Namun rasa bahaya tidak menghilang, rantai jiwa masih mengejarnya. Apakah aku belum keluar dari ilusi ini? Apakah semua ini masih bagian dari jebakan? Xiaoyan memaksakan kekuatan, tetapi rantai yang tak terlihat itu telah menjeratnya. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari samping. Sosok yang seharusnya telah hancur kini berdiri kembali dengan tubuh sempurna. Kekurangan 1 jiwa sangat mempengaruhimu. Jiwa dasarmu lebih lemah dariku. Mustahil bagimu memecah ilusi ini. Aku sudah memberi kesempatan. Engkau sendiri yang memilih mati. Tubuh dan jiwamu adalah bahan yang sangat berharga. Sosok itu memandang dirinya dengan ketenangan mengerikan. Seolah-olah kemenangan sudah pasti berada di tangannya. Dan sekarang, akhirmu sudah tiba. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.